Om sering demo, ayo. Iya, zaman DPR dulu. Silakan dijewer. Apa target Golkar Kota ini yuk, di 2024? Terus cak mano kendaan ayu nih di Pilwakot ini? Iya. Targetnya ke provinsi atau kota? Nah, ketika diamanahkan, kata-kata mundur prajurit itu kalau diperintahkan siap. Indani ditarung sama bertiga itu Arina Gomez sama Bang Gedi Wahyudi. Kira-kira mano gitu? Ayu Linda, Gedi Wahyudi, Aryono Gumai. Siapa yang menang pertarungan kata Bang? Tahu diri. Enak nggak kemarin jadi wakilnya Helmi Hasan? Halo Pak Wali. Jadi biar pecah di sini ya Pak Wali ya, Pak Helmi Hasan. Halo. Awas lu ya. Misal maju gubernur atau jadi wakil gubernur itu udah ada diskusikan sana nggak? Partai politik yang lain saya ajak bergandengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongol lagi bersama kita di Forum Bengkulu, forum yang kritis, mencerdaskan, dan solutif. Oh, luar biasa ini. solutif. Bukan klaim itu. Selasi itu. Solutif itu kan ini Solusinya. Mudah-mudahan ada solusi dari sini ya. Solusi buntu kan. Seperti janji kita, bentar, Mbok ya. Janji kita. Nah, playernya udah disebar mana? Yuk, udah ya, Mas. Nah, oke, ini mosnya ke sini. Yang paling cepet ya ini. Jadi kita datang ke rumah Ayu Linda. Iya. Patriana Sosialinda. Saya biasanya manggil Ayu Linda. Iya, siap. Ayu itu bahasa Bengkulunya artinya kakak. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Sehat yuk. Alhamdulillah sehat. Tambah tua tambah cantik ya. Aduh, mungkin udah kurang beban kali ya. Kurang beban. Oh, jadi banyak kalau ada gitu. beban, rautnya lebih ini ya. Enggak punya kesempatan untuk mikirin muka. Waduh, susah kalau kita nanti kita mau nanyain beban ini. Kembali lagi. Beban 2024. Temanya itu ya. Linda 2024. Gimana? Om Bo dulu deh nanya. Kalau saya kenal beliau ini kan saya zaman mahasiswa kan pernah saya demo beliau dulu. Kan mantan anggota DPR kota dulu ya. Ya. Oh, Om sering demo. Iya, zaman DPR dulu. Silakan dijewer. Ya kita suka kok. Sudah di demo. Suka di demo. Kita kasih makan. Biar ada nambah temen gitu. Nambah temen. Ngobrol di kantor. Kalau enggak kan itu cuma rapat kita aja. Di demonya cross gitu. Oh iya, kalau selesai demo, senyumin. Kita mau tunjukkan ke publik bahwa yang demo itu teman kita, adik kita. Kita juga. Jadi kalau saya itu nyambung ngomongan Kak Zulkarnain Kak Jodo, kan kemarin sempat diinterogasi sama Om Beni, siapa figur-figur kan. Nah, kebetulan ketemu Patriana Sosialinda, apa jawabnya kemarin? Familiar. Ya, familiar. Ibu yang apa gitu nah. Emang Ya. sama nggak asumsinya? Saya beda asumsinya. Apa itu? Ini saya melihat Ayu Linda tuh hijau. Apa itu sejuk gitu? Mudah-mudahan duit loh. Hijaunya apa artinya? Ini apa sejuk gitu? Sejuk. Kalau kita Ayu itu damai. Bukan, ketemu orang yang ceria, menceriakan, membahagiakan gitu kan. Cuma karena ini ngomongin politik, saya di awal ini kayaknya kita ngomong 2024 mejanya warna kuning udah pas. Bajunya merah putih. Bajunya merah? Ya, karena nuansa kita ini kan bulan Agustus masih merah putih. 17-an merah putihnya. Lihat nggak nih? Tapi merah putihnya merah tetap putih. Oh iya, kuning. iya. Oh iya artinya dong. kuning. Masih ya? Tetap dong. Harus kan banyak pindah-pindah. Karena lahirnya udah kuning. Lahirnya udah kuning itu kan lambang kesejahteraan. Kesejahteraan. Iya. Oh kayak padi ini. Oh iya. Ini udah siap panen Om. Oh iya. Kita udah siap panen belum? Belum Om. Belum. Sabar dulu, lagi nyemai. Lagi nyemai. Jadi yuk satu pertanyaan yuk ya. Iya. Sebelum Bang Beni nanti nanya, nanti boleh ditambahi. Oh ini kenalkan diri dulu. Kita belum kenalkan. Beliau ini namanya Fajri Ansori. Nah, ini kebetulan beliau ini salah satu senior di dunia pergerakan
mantan ketua KPID Provinsi Bengkulu. Yang pengawas siaran televisi itu. Kepanjangannya lupa saya. Tapi kita belum diawasi kan? Kita nggak masuk diawasi. Nah, beliau ini juga salah satu penggiat media sosial. Kalau di partai, kalau tidak salah partainya Partai Golkar. Nanti silakan dijawab sendiri kan. Nah, beliau hadir di sini ya kebetulan beliau ini hobi ngomong, hobi diskusi juga kan. Jadi pas lah kita kumpul di sini. Pergerakan kuning ya? Pergerakan kuning. Bukan pergerakan mafia. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Nah, Mbak Linda, Ayu Linda, Mbak Linda, Wolinda, Ayu Linda. Jadi Inga Linda masuk galau beliau ini kan. Jadi kesan pertama yang ditangkap memang betul familiar beliau ini kan, dan mungkin salah satu serikandi politik Bengkulu yang tidak pernah mau keluar dari ring politik. Jadi beliau tetap istiqomah berpolitik karena mungkin kader politik juga kan. Dan prestasi beliau sudah luar biasa, pernah jadi anggota DPRD Kota Bengkulu, juga wakil wali Kota Bengkulu, maju belum beruntung. Iya. Nah, ini yang perlu kita ini kan. Nah, sekarang beliau diamanahkan ketua DPD Golkar Kota Bengkulu. Jadi 2 tugas berat beliau ini bagaimana Golkar itu menduduki kursi ketua di kota ini. Kemudian pilwakotnya ini karena beliau kemarin sempat tertunda. Tertunda itu kan berarti kan belum dapat. Nah, kira-kira yuk, aku ringkas ini kan. Apa target Golkar kota ini yuk di 2024? Terus cak mana kendaan ayu nih? Di pilwakot lah tuh. Bertarung lagi? Apa bagaimana gitu? Kalau jeruk? Sebenarnya bukan kendaan ayu, tapi kendaan partai. Kita ini kan partai politik, praktisi partai politik. Petugas partai, istilah orang merah. Tapi ngomong kayak gitu kayak Ibu Mega ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya sesuai dengan apa yang menjadi misi dari partai politik. Ya partai politik kalau Golkar itu 3 sukses ya. Sekarang tambah untuk memperkuat suksesnya ini ada 1 tambahan sukses. Jadi sukses itu sukses pilpres, sukses pemilu legislatif, sukses pilkada, sukses komunikasi. Ya, nah ini kita ini partai politik ini kan harus bisa membangun komunikasi yang produktif dengan sesama partai, ya, lintas partai, supaya apa yang dicita-citakan agar bangsa ini sebagaimana semangat kemerdekaan gitu ya, sejahtera, kemudian mempunyai nilai-nilai luhur, musyawarah mufakat, gotong royong, ya persatuan, nanti arahnya ke sana, ya. Kemudian kita punya demokrasi yang adil dan merata. Nah, jelas kita harus satu dengan yang lain harus saling mendukung, gitu kan. Jadi komunikasi juga harus tetap kita jaga. Karena misinya 3 sukses tadi, jelas itu beban tanggung jawab kita yang memang berada di partai politik. Targetnya itu gitu. Kalau sudah targetnya itu, kita harus kerja keras mencari cara, langkah-langkah yang strategis untuk menggapai itu. Yang namanya sukses pasti mayoritas dong. Itu namanya sukses, melebihi yang lain-lainnya. Untuk saat sekarang terakhir kan survei secara nasional kan Golkar pada urutan kedua. Ya, Golkar itu nggak jauh-jauh beda dengan PDIP. Kalau nggak 1, 2, syukur-syukur nanti naik jadi 1 lagi, kan gitu. Amin, alhamdulillah. Nah, itu target. Ya, apa yang harus kami lakukan? Ya pasti kami akan bersama-sama kawan-kawan di pengurus partai harus meramu cara langkah-langkah strategis agar mencapai itu. Iya. Terus itu yuk, kursi kota itu cak mana yuk? Kira-kira bertahan tidak?
Ya, kalau misalnya semangatnya seperti tadi, ya jelas. Insyaallah Kita bertahan. target kita jangan Berapa kursi? bertahan, jangan Oh. bertahan dong, bertambah. Bertambah. Iya. Berapa kursi DPR Kota sekarang? 4. 4 kursi. Nah, DPR provinsi, dapil kota 1. Tapi pertanyaannya dulu, Ayu Iya. ini Iya. targetnya ke provinsi atau kota? Jadi kalau saya begini, diminta oleh provinsi kesediaan untuk menguatkan di DPR RI. Tinggal sekarang DPR. kita Besar malah ya. ya, jadi penguatan di sana karena pasti semua partai yang sekarang memiliki kursi akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan kursi itu kan. Tapi keputusannya kan tetap di partai pusat ya, pengurus pusat ya. Berarti Tetap belum ada pengurus keputusan? pusat. Belum. Ada keputusan ketika DCT. DCT. Iya. Tapi Kita hari ini ini ya, hari biasa ini kan gitu bicaranya pasti gitu loh. Pastilah. Kalau pasti DCT. DCT, ya. Kalau DCS sementara itu jangan dulu berpikir pasti. Saingan Helmi Hasan. Saya nggak dengar ini. Siapa yang menang aja? Helmi Hasan kan DPR RI. Iya. Nah kami ini tukang bongkar yang Iya. rahasia-rahasia. Apa itu? Misalnya ternyata Kalau di balik rahasia- meja udah ditetapkan siapa yang maju wali kota, siapa yang maju gubernur. Di mana itu? Ya kami mau nanya sama Ayu ini. Ya. Tolonglah dibongkar dikit. Ya kan? Jadi gini, intinya kan itu salah satu itu amanah yang harus kami perjuangkan nanti sukses pilkada. Jelas kalau bicara sukses pilkada, calonnya harus menang dong. Soal siapa calonnya kita lihat nanti ya berdasarkan survei pasti. Oke deh, Tapi kalau misalnya ada dua yang kuat, yang ini kader, yang ini bukan kader, jelas kader dong. Apalagi ketua partai kan gitu. Tolong diperjelas. Ada ketua partai. Terjemahkan sendiri apa kita perjelas dong? Ya perjelas saja. Perjelas ya? Jelas. Secara gini, ketua partai ya ini aja lah. Ayo kan Helmi Hasan nggak bisa maju lagi. Sama nih Ya. sama pertanyaan sama Ya. Bang David kemarin ya. Helmi Hasan nggak maju lagi. Artinya peluang Ayu dulu pilwakot nomor 2 kan. Ya, Juara sih, tapi kedua. ya. Nah, artinya untuk ke depan kalau Ayu maju lagi untuk Iya. pilwakot, Iya. peluang Ayu besar loh. Peluang besar atau tidak besar kan adanya di akar rumput. Akar rumput. Iya dong. Dukungan. Iya. Ini mereka keinginan mereka ketika mereka menentukan siapa kepala daerah, gitu kan? Kalau kita mau jujur begitu. Betul. Tapi bagaimana cara kita untuk merebut hati mereka agar mendukung kan kita kan gitu Golkar aja. kan kuat yuk. Iya dong, kalau nggak kuat nggak segitu kursinya kemarin walaupun Pertanyaan kalah apa? strategi di Ayu ujung. masih siap apa enggak itu? Ya elah, kalau nggak siap nggak nyebut ketua partai tadi. Wah, udah jelas ya. Paham kan yang disebut ketua partai tadi kan? Artinya Tugas partai tadi. Ya, petugas partai kan ini kan soal amanah. Kita ini Ya. prajurit, namanya petugas partai. Ketika diamanahkan, nggak ada kata mundur. Prajurit itu kalau diperintahkan siap. Siap. Pantas yang di sana. Tembak. Kalau nggak siap cundang namanya. Kalau nggak siap, cundang. Ya itu Om, saya jadi ini ingat yang lagi heboh sekarang itu. Iya. Suara Ayu kemarin kan 36.000 yuk ya. Iya. Atau 27% dari suara ini ya. Iya. Artinya memang beliau ini kansnya kuat. Ya berdasarkan data ini ya, bukan Iya, opini ya. iya. Masih enggak kan sebenarnya? Nanya lagi Nah, nih. iya, ya masih enggak. Kalau diperintahkan nggak ada kata mundur, siap. Siap. Berarti siap-siap yang akan maju wali kota nanti. Ini lawan berat. Ada depan kita ini satu. Oh iya ya. Ya. Iya nih. Masa ada Sudah ketua ada perintah.
Hah? Belum. Kita punya mekanisme. Perintah itu nanti pasti ada variabel tertentu yang menjadi dasar memerintahkan. Siapa yang harus kamu calon? Salah satunya survei. Yang paling penting sebagai ketua partai kita harus siap semua. Siap diamanahkan untuk menjadi calon dan menang, ya. Kemudian siap juga mendukung calon yang menang. Oh iya dong. Ini kan ini kan ketua partai yang ngomong. Bukan Patriana Sosialinda. Nanti kalau Patriana Sosialinda dia perorangan aja, nggak usah lewat partai. Kalau partai itu melekat, nggak bisa ngomong. Nggak bisa kita ngomong sebagai pribadi, pasti kapasitas. Iya, sebagai kader kita bicara. Nah, selain Ayu di Golkar itu yang sudah ada gaung-gaungnya untuk ini kan kader lain. Gak apa-apa kalau memang dia lebih kuat dari saya, dan dia menang. Yang saya tanyakan namanya. Nggak tahu saya siapa namanya karena dia nggak pernah menyampaikan kepada Ayu bahwa dia mau maju. Belum ada satu orang pun yang bicara. Kan kita ini kan nggak tahu maunya orang kayak apa. Bangga, silakan gitu. Itu sama aja gantung diri apa? Dia kan gini, anak SMP pun kalau ditanya kamu mau jadi wali kota, mau pasti jawabnya. Iya. Anak SD kan belum berpolitik. Ya, iya kira-kira. Saya nanya yang sebelah ini. Pasti ngomong mau. Kalau kader Golkar memang diperintahkan oleh khusus untuk di kota, memang diperintahkan oleh ketua kota harus jawab mau. Mas Ihsan Fajri. Enggak, saya tanya ini. Mbak Linda ini kan dari potensi-potensi yang ada dalam diri beliau ini, kira-kira yang lebih berkans kuat untuk menang itu ke RI, provinsi atau pilwakot? Karena Helmi kan nggak bisa lagi maju. Nah, kira-kira kalau beliau maju, yang sudah agak santer mau maju itu kan dua nama ini, Arino Gumes sama Deddy Wahyudi. Kansnya mana kira-kira? SWOT-nya kira-kira? Sebenarnya kerja politik ini kan harus diproses dulu ya. Bagaimana sebuah tim itu bisa menguasai permainan, ya kan? Kans, semua orang punya kans. Cuma ada yang ya beda-beda tipis lah ya, apa segala macam. Nah, bagaimana merumuskan itu menjadi sebuah kemenangan. Nah, ini kan tugas-tugas kita kader-kader ini. Bagaimana membranding personalnya kan, bagaimana menggerakkan mesin politiknya kan, bagaimana kami di masyarakat harus baik-baik dengan masyarakat, harus mengayomi masyarakat di sekitar kan apa segala macam. Nah, ini itu kan nanti muaranya ke situ. Nah, bagaimana yang punya kans tadi seperti Mbak Linda itu bisa sinergi dengan masyarakat kan, bisa memenangkan pertarungan itu. Jadi politik itu nggak bisa mentang dia punya, ada yang punya namanya tinggi tus kayak siapa ya, istri Sultan apa itu di Sulawesi itu kan kalah itu dengan orang biasa. Artinya kan bagaimana dia meramu mesin ini kan sebenarnya dengan masyarakat. Tapi melihat Mbak Linda ini kan stabil gitu kan? Iya, dia diterima semua di kalangan, diterima semua. Ya, saya yakin jumlah suara 36.000 itu mungkin 90% itu yang nyumbang beliau. Mungkin tapi ya. Dan itu relatif stabil. Artinya nanti kalau mungkin semakin banyak calon, peluang menang beliau ini semakin kuat. Nah, kira-kira Mas Fajri, karena beliau ini juga seorang analisator gitu nah. Kalau Mbak Linda ini ditarung sama bertiga itu Arino Gumes sama Bang Deddy Wahyudi, kira-kira mana gitu? Analisis SWOT-nya gitu nah. Tentu kerja-kerja politik ini kan ya kita menganalisa juga kan. Ya, saya sebagai kader Partai Golkar harus memenangkan Partai Golkar, mau nggak mau gitu kan. Jadi dari analisa sekarang yang kami lihat, ya kami yang tertinggi gitu. Golkar yang tertinggi sekarang. Kami punya mainan-mainan sekarang ini yang sudah yang sudah kita jajaki semua gitu. Kita bentuk. Apalagi nanti Badan Saksi Nasional yang juga ketuanya saya kan nanti itu akan membentuk 1.200 saksi apa segala macam. Nah, ini yang akan juga jadi mainan kita juga dari 3 nama tadi.
Ayu Linda, Dedi Wahyudi, Aryono Gumai. Siapa yang menang pertarungan kata Bang? Tentu Mak Linda lah. Iya. Jawabannya. Iya. Kita tuh yang kontan-kontan aja. Bukan gitu. Orang-orang politik itu kan harus pede loh. Nggak bisa. Kita harus menang gitu. Ya, ini kan bicara data loh ya. Oh, iya, Bicara iya. data hari ini memang yang punya kans itu Mbak Linda berdasarkan data. Ya. Tapi namanya politik kan ya itu tadi kan segala kemungkinan bisa terjadi. Faktor wakil nanti juga mempengaruhi, peta pileg nanti juga itu sangat-sangat. mempengaruhi kan. Tapi Mbak Linda kalah di Pilpres. Mungkin orang nggak mau dia jadi DPR lagi gitu. Kok malah aku yang kampanye sih? Tapi benar itu. Ayo kan kemarin kalah. Mungkin kurang ini ya, kurang fight. Jadi begini, Masih kalau lesu boleh kemarin jujur, bukan soal masih lesu. Jujur ini enak ini jujur ini. Ini soal rasa ya. Kita ini kan harus punya rasa malu itu. Ketika kita baru selesai pilkada, kemudian kita mendatangi orang, mengkampanyekan diri, mau jadi DPR, nggak sanggup. Gitu. Jadi jangan terkesan serakah, kayak hidup ini kiamat kalau nggak jadi gitu loh kan? Enggak, Saya nggak mikirnya beda harus tadi. gitu. Habis Enggak, memang betul secara psikologis nggak mudah loh ketika kita ini kan menghancurkan harapan orang yang berjuang bersama-sama 36.000 ini, kita. Itu persoalannya. Jadi itu berat sekali bebannya gitu. Artinya Ini kan soal tanggung jawab dan rasa malu gitu loh. Jadi Ada agak perasaan fighting kayak banget gitu. kemarin itu. Enggak turun benar. Nggak totalitas lah maksudnya kan. Enggak turun karena gini. Enggak sanggup rasanya ketemu orang itu ngomongi baru kemarin. datang lagi. Pilkada datang lagi ngomong Kayak saya mau jadi nafsunya. Nah, kayak orang serakah gitu loh. Sementara kan kita pengen merebut tahta itu kan karena kita punya keinginan, punya harapan. Tapi kita harus ini harus menguatkan personality kita, kapasitas kita untuk membuat sebuah kebijakan. Itu kan targetnya. Kalau cuma satu sosial kayaknya khusus untuk di kota ya, kayaknya nggak asing deh. Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi latar belakang berpikirnya pasti beda sama yang lain. Ada yang mimpi. Kalau kita kan pengen pegang kebijakan, jadi eksekutor. Karena ketika diwakil, kita juga harus tahu diri. Di undang-undang, ya, kepala daerah itu yang mengatur kesan wakil itu selalu di sana dibunyikan membantu, bertanggung jawab kepada wali kota. Lah tahu diri kita tuh di mana posisinya. Itu yang seru. Saya mau nanyain itu tadi. Iya. Sore ini mau wawancara Ayu Linda. Saya mau tanya. Udah saya siapin nih pertanyaannya gitu. Iya, tahu diri. Enak nggak kemarin jadi wakilnya Elmiasan? Halo Pak Wali. Sorry Bang. Saya harus jujur nggak nih? Sorry Bang, saya sampai lagi ya Bang. Nggak usah deh. Kita nyaman-nyaman aja sama Pak Wali ya, karena Pak Wali itu udah saya anggap seperti adik. Jadi ketika saya marah itu saya ingat kami bersama-sama di DPR. Jadi turun lagi. Gitu loh. Terus gini, kita nih jadi pemimpin itu tauladan ya. Ketika kita ribut-ribut, terus tauladan apa yang mau kita berikan kepada masyarakat kota ini? Jadi biar pecah di sini ya Pak Wali ya, Pak Helmi Hasan. Halo, awas lu ya. Iya. Biar pecah di sini, tetap Pak Wali itu adiknya Mbak Linda. Tapi saya mengulang masa lalu ini. Ada status viral ya. Baru saja selesai dilantik, ya. Apa? Kayak judul lagu apa itu statusnya itu. Apa ya? Istilahnya status di Facebook, tapi saya nggak ketemu lagi status di Facebook Ayu itu, dan sempat viral di
komentari orang banyak, istilahnya baru dilantik kok udah pecah gitu. Enggak ya Pak Wali ya. Cukup rahasia kita berdua. Tapi yuk, banyak kesal apa banyak senangnya yuk selama menjadi wakil itu yuk? Ada senangnya, ada keselnya. Ketika senang ya senang, ketika kesel ya kesel. Gitu loh, Senangnya dulu. Wah, senangnya dulu. Selama dampingi Pak Wali kota dulu apa senangnya dulu? Senangnya Sering ditinggal. Terus rasa-rasa wali kota kan? Kalau pas Pak Wali kota pergi. Aduh. Senangnya yuk selama jadi wakilnya Pak Helmi yuk. Senangnya bisa lebih ini ya, lebih bisa gini. Kalau di DPR dulu kita pada tataran kebijakan. Kalau di eksekutif kita paling tidak ada ruang untuk eksekusinya walaupun nggak 100%, 10% ada gitu kan. Masih samar-samar. Itu seneng ya? Ya. Jadi bisa eksekusi. Enggak, ini belum mencerminkan rasa senang gitu. Belum mencerminkan rasa senang gitu. Apa? Rasa senang tuh nggak begitu gitu ya? Rasanya nggak begitu. Janganlah Dita. Misalnya apa diberi kejutan pas ulang tahun kan? Kayak gitu rasa senang tuh maksudnya kan? Oh gitu. Iya. Sering dikasih kejutan tapi Ayolah, yang paling senang apa? Yuk. Apa? Ya itu tadi. Pas dikasih THR kue apa kan gitu kan? Iya. Aduh, pertanyaannya. Aduh, Pak Wali itu cukup jadi rahasia kita berdua ya. Mereka nggak boleh tahu. Nanti tanyain ke Pak Wali ya. Berarti tidak bahagia. Bahagialah. Siapa bilang nggak bahagia? Oke, senengnya yuk. Kita happy-nya. Senangnya ketika kita mau mencalonkan diri, saya pamit datang sampaikan Pak Wali, Mbak Linda mau menjalankan amanah partai, Mbak Linda harus maju jadi wali kota. Iya Mbak, itu senang gitu loh kan. Iya Mbak, itu dia jawabnya ekspresinya tulus apa nggak tahu, gua tanya Wali. Orang politik kan bisa nebak ya ekspresi muka kan pas beliau pamit ini apa sialan kira-kira hatinya. Ya yang paling penting ini etika kita ada. Jadi pamit dulu ya. Pamit, tanya Pak Wali, pamit datang. Malah lebih luas kita, karena nggak ada beban kan, udah bicaranya kan udah sama ini mitra, agak beda. Keselnya nggak ada. Nggak ada. Soalnya udah dijawab tadi. Keselnya nggak ada. Nah, sosok, ayo kan di kota nih. Kita tadi bicara kota terus sebenarnya, tapi boleh dong kita tanya yang misalnya yang mana? Provinsi, apa yang target kota untuk kepemimpinan di provinsi nanti? Kalau kita ketika itu sebenarnya ranah provinsi memang ya kita memang ini ya yang bertanggung jawab dan berhak untuk menjawab ini memang yang setara. Ketika itu bicara provinsi berarti bicara maksudnya ini legislatifnya, gubernurnya. Legislatif ya jelas ada beberapa yang kita rekomendasikan. Masih orang-orang lama. Pak Sumardi masih yuk? Saya malah nggak tahu kalau yang di provinsi. Enggak, Pak Sumardi itu masih mau dimajukan dari dapil kota apa enggak kira-kira? Besar kemungkinan iya, karena dari kota sendiri calonnya pasti ada kita kan? merekomendasikan itu dari pengurus Yudi Darmawansyah yang kita rekomendasikan dari kota, dari pengurus kota itu ya. Mengganti Pak Sumardi atau menambahi kursi ini? Menambah kursi. Nanti marah Pak Sumardinya, dibilang ganti. Inilah ngalannya atau bu ini. Nambah kursi. Sebenarnya baru mau baik sama ini. Kemarin dulu demoin aja terus ya. Iya. Baru mau baik. Janganlah diadu lagi gitu loh kan. Dan kita tuh nggak suka banyak musuh gitu loh. Tapi ayo
Ayu Linda tidak pernah aku dengar ada musuh siapa di luar, termasuk di politik. Tapi dimusuhin sama mereka. Buktinya dimarahin. Dimarahin siapa? Ya orang-orang. Orang-orang ya. Orang-orang yang sampai kita tuh jadi pertanyaan, saya salah apa ya kok pada marah gitu loh. Saya nggak ganggu kok gitu loh kan. Tapi ya sudahlah, pikir ketika mereka punya kepentingan dan kepentingan itu dianggap kita itu menjadi bagian yang dianggap bakal mengganggu kepentingan dia, kan mereka nggak suka. Mungkin karena baru di politik ya, jadi nggak dewasa nyikapinnya, baperan gitu loh. Kalau kita kan udah biasa. Ini wanita tahan baper. Multi talent. Bukan multi talent. Karena mungkin udah biasa dibaperin. Politikus sejati emang harus begitu. Harus begitu ya. Memang yang politisi wanita harus banyak belajar dari Indah. Betul. Waduh. Iya. Saya tahu perjalanan Ayu kan. Iya. Alang ketahan Ayu Siko nih. Kalau aku baik, kita orang ngajar apa ini, apalagi cewek gitu kan, dalam politik sampai diperlakukan seperti ini, diperlakukan seperti saya nggak ngomong siapa orangnya ya. Inisial nggak apa-apa. Tiba-tiba saya lupa. Janganlah begitu. Kau itu orang belak-belakan. Kau nggak berani sebut inisial aja lah. Ya enggak. Di politik kan pasti banyak gitu kan. Ada perasaan yang dijaga ya. Ada perasaan yang dijaga. Saya lupa aja. Oke. Ada perasaan yang harus dijaga gitu lah kan. Kemungkinan Ayu misal maju gubernur atau jadi wakil gubernur itu udah ada diskusikan ke sana nggak? Kalau saya secara pribadi nggak pernah berpikir. Beda. Sayangnya sama kota ini beda. Masih kota sentris. Bahasa apa? Kota sentris ya? Iya. Ya, beliau wajib. Kalau beliau kota sentris wajib. Ya. Jadi nggak, kalau misalnya ada peluang situ atau tugas partai. Tapi posisinya sekarang ini border town jadi. Border town apa tuh Bang? Perbatasan kota. Perbodan kota itulah ya. Perbatasan kota. Perbatasan kota. Artinya cluenya prajurit itu tergantung perintah. Tergantung perintah. Iya, harus hierarkinya itu harus tetap. Dan sekarang kita bicara. Kalau nggak keluar dari Golkar. Pernah pindah ke lain hati ya? Enggak. Dan tidak akan pernah. Dan Ayu memang ini ya, dari garis keluarga dari dulu memang ininya Golkar ya. Iya. Jadi enggak pindah-pindah. Enggak. Dan tidak ingin pindah. Tidak ingin pindah. Iya. Jadi Ayu tadi kan ngomong insya Allah ditugaskan untuk DPR RI ya. Pileknya. Iya. DPR RI untuk pileknya. Nah, Mas Fajri saya tanya, ini nih pilek ini duluan pilek apa pilwakot ini? 2024 ini duluan pilek. Berarti yang usung pilwakot itu kan partai yang setelah pilek kan? Setelah pilek bisa kita hitung-hitung ya, gitu. Baru bisa hitung-hitung. Betul, baru bisa maju satu perahu atau gabung koalisi kan. Nah itu makanya kita kan disuruh sukses pemilu ini yang terutama 115-20% DPR RI itu. Makanya kita sukses kerja nih konsolidasi satu lagi itu. Nah, jadi pilkada kita juga 60% loh. Kita punya target 60% se-Indonesia. Pilkada Golkar harus menang. Ini target kita. Itu makanya Golkar seluruh Indonesia lagi bekerja nih. Kami ini lagi kerja nih. Besar ya. Tengok abang kau bawa ambulan kemana-mana. Kerja tuh jangan tidak tuh. Jadi pilek dulu, pilkada, pilpres. Pilpres bareng. Pilek sama pilpres. Oh, serempak. Ya, bareng. Terus baru pilkada. Berarti bakal ada yang mempengaruhi pilkada ya? Iya. Yaitu pilek atau siapa presidennya nanti, siapa pemenang partainya ya. Iya. Dan Golkar sejauh ini masih optimis bertahan apa nambah yuk kursi kota yuk? Ya jelas harapan kita nambah lah. Dan kita bekerja untuk nambah. Berapa kursi? Lebih dari sekarang. Jadi kemarin kita sudah ngadain fit and proper test ya. 200% kemarin jadi 100% kan. Caleg yang 35 caleg yang ada di kota ini. Kita lihat potensinya besar semua. Nah, harapan kita besar loh. Saya sebagai kader lihat ini bakal nambah ini.
posisinya. Nah itu makanya kita percaleg kita suruh kerja ini, ngambil KTA kan, cari KTP untuk jadikan KTA kan, kita 100, satu orang 100 apa segala macam. Karena kenapa? Di situ kita lihat kerja daripada caleg kita ini kapasitasnya. Jadi di mana dia di masyarakat itu dikenal kan. Kalau orang tuh suka, pasti orang kasih lah masuk KTA untuk Partai Golkar. Jadi terukur kerjanya. Artinya lebih dari kursi yang sekarang. Tadi 4 ya. Sebentar, ini kan Budi Dharmawangsa kan duduk sekarang ya. Yudi duduk kan, itu ditarik ke provinsi. Berarti penggantinya udah disiapkan kan? Iya. Penggantinya kan. Nah, terus kalau melihat perolehan suara Golkar pileg itu kan itu lebih kolaboratif suaranya itu. Artinya tidak ada yang terlalu dominan lah kursi perolehan dari dapil kota kemarin kan. Nah, tentu ini jadi PR baru dong. Oh iya. Karena pada saat itu kan bersamaan dengan kembali lagi ini kasus pilkada kemarin. Jadi persiapannya beda, kondisi ketua partainya tidak dalam kondisi psikologisnya pasca kalah dengan sekarang. Betul. Sekarang lebih segar. Oh iya, lebih banyak. Termasuk amunisi sudah pulih. Mungkin lebih kan? Kalau saya ilustrasikan dikit kayak gini, misalkan Bowo pindah ke provinsi, saya cari yang orang yang setara Bowo. Iya. Untuk penggantinya gitu. Ya. Oh, jadi pengganti itu tadi maksudnya? Pak Yudi yang sudah duduk tadi? Bukan. Itu yang tadi saya mau luruskan. Bukan ada 1% buat menggantikan. Bukan perorangan. Semua punya potensi yang sama. Tapi kurang seru kalau misalnya Golkar kita tanya jawabannya nargetin cuma lebih dari 4. Berarti 5 ya. Ya bisa 8 loh. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Target kita mah 8. PAN kan tapi 7 lebih. kursi. PAN 7. Bisa nggak ngalahin PAN? Lebih dari 7 kursi? Lah kenapa nggak bisa? Bisa loh. Bisa Pak ya? Lah bisa. Jadi Ayo, bisa yuk. Iya dong. Ada nggak tuh PAN? Kau ada lawan di sini. Sekarang nih gini Bakal ya. kegeser. Beda loh. Ini mohon maaf ya Pak Helmi ya. Kemarin PAN Pak Helmi masih berkuasa, tapi 2024 halo. Aduh, nanti kece channel tukang ngadu. Enggak, jangan marah ya Pak Helmi, jangan marah. Balinda. Jadi PAN itu dipastikan lewat oleh Golkar ya 2024 ya. Kalau Gerindra bagaimana? Gerindra ya. Kan enggak, sebenarnya ya posisi Gerindra, Golkar, PAN lebih setara. Enggak. Kalau 2024 karena tidak ada partai penguasa. Iya kan? Iya. Ya kita nggak tahu, lihat nanti ya. Tapi calon-calonnya untuk kota sendiri? Jelas kita nyari yang punya potensi. Masih nyari atau sudah ada? Kita sudah 100%. Ini tim Sudah 100%. Kita ini lebih kader kita nih. Iya, beda. Kita Golkar ya. Iya. Kita di bulan yang lalu kita 200%. Ya. Ini deh, orang-orang baru dulu yang muncul selain Bang Fajri siapa aja lagi? Wah, saya nggak calon nih. Hah? Saya tuh bagaimana mengupayakan mesin politik kerja Ya, ada. Jadi sekalian nyelam, begini, memang ini salah satu strategi memang nggak perlu dibuka. Ya. Kita lihat nanti. Nanti orang bergandengan tangan jadi musuh bersama. Enggak, kita buka. Belum berani buka sekarang. Belum berani. Memang itu salah satu strateginya. Nggak boleh dibuka. Emang partai lain buka? Enggak kan? Takut diambil orang. Bukan takut diambil orang. Kita yakin ketika mereka itu sudah berani membangun komitmen terhadap Partai Golkar, dia nggak akan lari. Dan masuk Golkar itu nggak mudah. Nggak mudah, karena ini pengkaderan. harus jelas nasab sanatnya. Iya. Artinya dibaiat dulu. Pakai baiat nggak? Kalau nggak ada yang merekom bahwa dia bakal loyal di Golkar, nggak diterima. Ya. Partai sepuh. Tapi isunya dua kader, 3 partai kan?
Nah, ini. 2 kader pindah partai saya nggak tahu ya. Yang Kalau Golkar sih udah kalau biasa di ya. kota, karena Banyak gini, yang ini. kalau di kota tanggung jawab saya. Kalau di tempat lain tanggung jawab yang lain. Silakan tanya ke yang lain. Itu audio. Nggak. Di kota nggak ada yang Udah bangun komunikasi Isu-isu. dengan partai lain. Isu-isu itu. yang sengaja dikembang. Ya, karena ketika isu itu berkembang kan itu dipanggil sini, pilih. Oh. Berarti sudah dipanggil. Iya. Oh iya Oh, dong. tadi. Iya, ketua partai tanggung jawab. Ayo, Iya, ada ya isinya. iya. Nggak usah Kalau ngomongin kita lah. pilih begini, Ibrahim, masih mau bertahan di Partai Golkar? Kalau mau masih bertahan di Partai Golkar, ini aturan. Oh, gitu. Ini nilai-nilainya. Nggak mau keluar, ajukan pengunduran diri. Masih ada satu. Nah, soal dia udah keluar mau pindah emang enggak, silakan. Karena kita ini harus lehal, nggak bisa lisan ngomong-ngomong aja, nggak ada ceritanya. Jangan ngomong, buktikan. Ajukan pengunduran diri, kita keluarkan kamu keluar dari Partai Golkar, silakan kamu mau keluar. Tegas ini ya. Tapi saya ini isunya 2. 2 itu siapa? Sudah. Jadi gini secara Enggak dong. Ini kan bukan perkara pidana. Enggak. kita selagi Berani sebutkan. Dan itu iya, jadi sempat waktu itu berkembang isu itu. Oh. Sebagai ketua partai dan dulu yang bertanggung jawab, Ya, ya kan? Panggil karena bikin malu ini. Ya, di luar partai ya. Di luar partai kan bagian dari sini. Ketika dia bicara begitu, yang malu ini. Sini kamu. Ternyata Benar enggak. ini. Dan dia minta dipertemukan sama yang bicara. Nah, ternyata kan hanya bikin biasalah isu-isu yang Isu itu iklan dikembangkan. gratis. Nah, sekarang malah berhadapan-hadapan, malah bagus. Kita pikir tenaga dalam ini yang keluar ini kalau udah berhadapan-hadapan, karena isunya berasal dari orang yang memang sekarang dia pada posisi berhadapan-hadapan nanti tempur ini. Ya, Masih isu. masih Kalau isu. saya berasumsi Ayu Inani tetap ke Pilwakon. Asumsi dengan data dan prediksi-prediksi asumsi yang apa ngasum? asumsi. Biar saya yang ngasung. Ayo maju Milan. Oke. Jadi Golkar ini pilek ancaman bagi partai lain untuk Kota Beku. Siapa Karena partainya? energi partai lain, partai yang mungkin melebihi Golkar kursinya. Karena energinya lebih siap, terus stoknya udah lebih tadi ya. Stoknya udah lebih, bayangin aja. Stok caleg potensial sudah melebihi ini target. Ancaman itu udah disampaikan. Ya. Ini artinya warning untuk partai-partai Warning politik untuk lain ini ya. Golkar ancaman bagi partai-partai Enggak. Anda. Jadi kalian harus lebih ekstra Enggak. kerjanya. Partai politik yang lain saya ajak bergandengan tangan untuk mengkontribusikan niat baik partai kita untuk ke depan 2024 ke depan. Yuk kita gandengan tangan yuk. Halo. Bahasa politisi malah harus begini. Harus gitu. Tapi ujung-ujungnya Tapi tim gerak terus. Iya. Kita bergandengan tangan, tapi saya yang menang. Iya. Loh, kalau sama-sama menang kan bisa kan? Bisa ya? Iya dong. Berarti Ya kita nggak sama-sama kompetisi dong? menang ya. Nah, Yang mau menang ya, yang nggak mau menang ya silakan misalkan diri. Intinya ya kalau mau menang kerja. kerja ya. Persiapan koalisi. Oh, persiapan koalisi. Buat dapat ini tadi ya. Jadi Pilwakon nanti kita tunggu hasil pilek. Apakah Golkar bisa tegak sendiri, apa harus berkoalisi? Tapi kalau menengok dari positivismenya Mbak Linda tadi, kayaknya bisa tegak sendiri. Optimis. Ya, soal koalisi nanti kan pasti ada pertimbangan wakil dan lain sebagainya ya. Begitu senior Isan ini. Pak Jeri. Kita nggak mau juga ego ya, seperti partai yang secara nasional ini mau berdiri sendiri, cuma karena alasan bahwa partainya sudah cukup untuk menghantarkan satu pasang. Ya, enggak. Kita mengajak partai lain yuk sama-sama sama Golkar yuk gitu. Iya. Kita menang gitu. KIB Mbak ya?
KBB nanti. Oh, Koalisi Bengkulu Bersatu. Iya, KBB. Makanya saya dari awal itu curiga. Ini mejanya warna kuning, bajunya warna merah. Tapi, ini lagi nuansa 17-an. Padahal itu kiasan. Enggak juga sih. Gitu. Masalahnya, ini makanan ya. Ya. Hitamnya warna kuning, sambalnya merah. Tapi ini putih ya PKS kayaknya. Apa Gerindra nih? Yang warna biru nggak ada ya? Warna biru mana nih? Biru nggak ada. Ada nih dikit. Tergantung Pak Wali. Pak Wali katanya mau koalisi sama Golkar. Wah, deh. Seru nih Om. Tanyain Mbak Om. Udah janjian kita di apa kemarin waktu jemput Erlangga. Gimana Mbak? Kita koalisi aja dengan nih. Oh iya siap. Siap. Golkar siap. Golkar siap, PAN siap nggak? Ya, Ya, kalau kalau dia ngajak yang berarti nawarin kita sih, PAN ya siap dong. Yang diajak kan Golkar. Kalau Bang Helmi bilang iya, ini ancaman buat Deddy Wahyudi. Lah kenapa? Ya nggak mungkin, masa Bang Deddy mau wali kota, yuk wali kota. Oh gitu. Wah, Iya, ya? nanyanya ke sana aja. Ini kita main ancam-ancam. Kalau Bang Deddy itu jadi wakil lagi masih mungkin. Masih mungkin. Tapi kalau Mbak Linda itu tidak mungkin. Itu kata kuncinya itu. Begitu Mas Fajri. Iya, benar. Itu kata Iya. kuncinya. Karena sudah pernah jadi wakil, masa wakil lagi. Bahkan Bang Deddy juga udah pernah jadi wakil. Saya bukan belain dia loh. Iya, paham. Artinya kalau koalisinya pemilih biru, Iya kan kita agak kata repot ini kan. Tapi kan dia bukan ketua partai. Penentunya kan itu ketua partai loh. Ya bukan, Berarti kita hitung itu. nanti kalau kita podcast sama Bang Deddy harus kita sampaikan ini. Dedi, Mbak Lina nggak ikut-ikut ya. Itu ada lagi. Kalau Bang Ya, Deddy, bukan berarti tidak mungkin, ya kan? iya, kalau Bang Deddy mau jadi apa kata Bang Fajri tadi, kan Bang Deddy bukan ketua partai. Ini ancaman buat Kak Tengku Zulkarnain. Ya udah dari napas panjang. Udah bukan gitu. Ini politik itu matematis loh, gitu kan? Jelas matematis. Yang berkuasa itu kan, yang decision maker itu kan ketua. Ketua partai. Lah iya, lebih mudah kan daripada saya wakil ketua kan. Jauh lah decision maker. Mau melobi ini, mau melobi itu apa segala, panjang jalur ya. Iya. Gak usah jauh-jauh. Artinya Kita gitu. mau ngomongin wali kota aja. Presiden jelas-jelas dia omong petugas partai kan, Iya. sama ketua. Itu sistem demokrasi kita kan. Ngomong gimana lagi kan? Ya jangan baper ya. Iya. Ini saya ngurus. Ya jaga kesehatan aja biar panjang umur. Dari ikolah gawe tombong ngaku-ngaku aja ikolah. Kalau tidak dia udah ada yang nonton lah. Iya, pokoknya Pak Wali, Pak Wawali, ya jangan marah ya. Kawan kita kan. Kawan galau. Ada yang ditanya lagi kan? Sementara cukup. Sebentar cukup. Karena ini harus di follow up terus ini nih. Terus iya. Iya, agak panjang. Saya itu masih Mungkin nanti banyak kita datangi pertanyaan, lagi. Tapi datang lagi nanti kita. Closing statement yuk. Abang Fajri dulu lah. Gimana? Closing statement. Kita berharap untuk pemilu yang ke depan ini ya kita ciptakanlah bagaimana suasana pemilu yang memang pemilu yang berkualitas. Kita berharap gitu. Enggak gaduh, Ya nggak gaduh. biar jadi kami aja bang. yang bikin gaduh. Ya, kalian kan sama dengan ikan lele. Kalau kamu kan gemuk-gemuk kamu. Kalau di air jernih kurus-kurus kamu orang. Artinya ya kita sinergi ya. Partai inilah wadah untuk bagaimana kita merebut kekuasaan ya untuk bisa lebih menyentuh kebutuhan masyarakat ke depannya. Ya. Semua partai itu bagus semua. Tinggal bagaimana kerjanya mesinnya itu bergerak meyakinkan pemilih untuk mencoblos partainya. Semua partai akan melakukan itu. Cuman ada yang gayanya agak brutal kan, ada yang santai, ada ini tergantung style dan ideologi yang diterapkan di partai itu sendiri. Ayo closing statement.
Karena ini obrolannya tanpa judul. Jadi nggak jelas sih. Kalau gitu. Iya, jadi closing statementnya nggak ngerti apa ini ya, nggak nyimpul gitu loh ya. Ngasih Yang pasti warning, begini ya. Alhamdulillah ya bisa menyapa adik sana yang ada di Provinsi Bengkulu, mungkin di luar Provinsi Bengkulu, khususnya kota ya. Ini bisa juga membuat rindu-rindu kita yang sudah jarang berdekatan selama ini ya semakin dekat lagi ya melalui channel ini. Alhamdulillah, terima kasih ini Mas Bowo ya. Apa ini Ajo? Ini channel apa nih? Forum Band Forum Bengkulu ya, kita bisa menyapa adik sana semua sedikit, mengingat-ingat kembali, mengenang-enang kembali ini loh Patriana Sosialinda yang selalu sayang sama masyarakat Kota Bengkulu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama membangun kota, dan untuk rekan-rekan yang partai politik yang lain sini siap-siap kita berpelukan gitu ya. Mungkin itu kali untuk perjumpaan pertama di channel ini ya, mudah-mudahan nanti berkelanjutan. Terus calon-calon yang lain jangan baperan ya, belum merasa kalah ya. Saya udah pernah ngerasa kalah, nggak baperan, apalagi yang belum. Nggak usah baperan, biasa aja. Mohon maaf untuk Pak Wali dan Pak Wawali, sehat selalu, sukses sampai saatnya nanti masa baktinya berakhir. Kami doakan selesai dengan husnul khotimah. Itu bahasan kita tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami juga kemarin sempat mikir untuk reunian yang Pilwakot 2018 ya. Kami ngundang Ayu, mudah-mudahan Ayu bisa datang ya. Harapan besar kami Ayu datang. Insyaallah. Jadi kita kumpulin, ada Bang David, ada doain Ayu Erna, Linda, sama Pak Wali. Pak Wali ya. Pak Wali. Paling diwakilkan juga. Mudah-mudahan hadir. Mudah-mudahan hadir. Sumardi undang juga. Hah? Ya, namanya reunian Pilwakot 2018. Pilwakot reuni calon. Siapa tahu mereka masih dendam lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.